Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu database. Pertama, perkenalkan, nama saya adalah Putri Warnani dengan NIT 0820001212 dari jurusan D4 Transla A1 Politeknik Pelayaran Surabaya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengenalan database atau basis data. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaannya, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Database juga merupakan sistem yang berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Kemudian di sini ada komponen dari basis data. Yang pertama yaitu perangkat keras, sistem operasi, basis data, database management system, pemakai atau user, aplikasi atau perangkat lain. Kedua yang akan saya bahas yaitu tingkat arsitektur basis data. Di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu external level atau tingkat eksternal, di mana tingkat eksternal ini cara pandang pemakai terhadap basis data, dan di tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas atau relationship yang diperlukan saja. Sebelum kita lanjut, di sini saya mau menjelaskan tentang apa itu entitas atau entity. Merupakan suatu objek yang diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Sebagai contoh, pelanggan, pegawai, dan lain-lain. Yang kedua yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu atribut. Entitas mempunyai elemen yang disebut atribut dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Misalnya, atribut nama pegawai dan entitas pegawai. Yang akan saya jelaskan yang ketiga yaitu hubungan atau relationship. Bagaimana halnya entitas, maka dalam hubungan pun harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan antar entitas dengan isi dari hubungan itu sendiri. Misalnya, dalam kasus hubungan antara entitas pegawai dan entitas bagian atau departemen adalah jam kerja, sedangkan isi hubungannya dapat berupa total jam kerja atau gaji lembur. Oke, kita lanjut ke tingkatan yang kedua yaitu conceptual level atau tingkat konseptual, di mana merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual yaitu semua entitas beserta atribut dan hubungannya. Yang kedua, batasan data, lalu informasi semantik tentang data, dan keamanan serta integritas informasi. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkat internal atau internal level, di mana perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut: alokasi ruang penyimpanan data dan indeks, deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen, Yang terakhir, penempatan record, pemampatan data, dan teknik encryption.
Kita bahas selanjutnya yaitu model-model basis data. Umum yang saya ambil yaitu model hierarki, model jaringan, model relasional, dan model berorientasi objek. Sebelum kita lanjut ke model basis data, sini saya mau memperlihatkan tentang 3 tingkatan arsitektur database, di mana external view-nya itu tingkat pemakai individu, struktur data yang terlihat oleh user, yang paling atas sendiri itu ya. Yang kedua yaitu conceptual view, di mana representasi keseluruhan isi informasi basis data yang menjembatani definisi abstrak dari database. Dan kemudian interval view, yang paling bawah itu ya, adalah representasi tingkat bawah keseluruhan basis data. Kemudian struktur data dalam sistem atau mesin berhubungan erat dengan organisasi data secara fisik, lokasi, dan mekanisme akses ke data. Oke, kita lanjut ke model-model basis data ya. Yang pertama yaitu model hierarki. Model hierarki atau biasa juga disebut dengan database model pohon merupakan sebuah database yang hubungan antar simpul digambarkan seperti struktur pohon atau tree structure, dan juga bisa diibaratkan pola hubungan orang tua dan anak atau parent-child. Ilustrasi orang tua dan anak pada bagian paling atas disebut sebagai orang tua, sedangkan yang berada di bawahnya disebut sebagai anak, di mana orang tua bisa mempunyai satu anak, one to one, atau mempunyai beberapa anak, one to many. Tapi, satu anak hanya boleh punya satu orang tua atau one to one. Model yang kedua yaitu model jaringan. Model jaringan merupakan model yang dikembangkan dari model database hierarki, di mana beberapa kelemahan yang ada di model database hierarki yaitu ketidakmampuan dalam mengolah hubungan banyak ke banyak many-to-many telah diatasi dengan model database jaringan ini. Maka dari itu, database model jaringan mampu menyatakan hubungan satu ke satu atau one to one, satu orang punya satu anak, satu ke banyak atau one to many, yaitu satu orang tua punya beberapa anak, dan banyak ke banyak many to many, beberapa anak punya orang tua. Yang ketiga yaitu model relasional, di mana merupakan model yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Karena model ini merupakan model basis data yang paling sederhana, mudah digunakan, dan memiliki kemampuan lengkap dalam pengaturan dan pengelolaan sebuah database. Database dalam model ini disusun dalam bentuk tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris atau record dan kolom atau field, serta pertemuan antar baris dengan kolom disebut item data atau data value, tabel-tabel yang dihubungkan atau relationship dengan menggunakan field-field kunci atau key field sehingga meminimalkan resiko duplikasi data atau data ganda. Yang terakhir yaitu model berorientasi objek, di mana model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur dan metode terkait. Ada beberapa jenis database berorientasi objek. Misal, sebuah basis data multimedia menggabungkan media seperti gambar yang tidak bisa disimpan dalam database relasional. Kemudian, sebuah basis data hypertext memungkinkan setiap objek untuk link ke objek lain. Ini berguna untuk mengatur banyak data yang berbeda, tetapi itu tidak ideal untuk analisis numerik. Kemudian, model database objek orient adalah model database pasca relasional yang paling dikenal karena menggabungkan table, tetapi tidak terbatas pada table. Model ini juga semacam ini dikenal sebagai model basis data hibrid. Kemudian kita akan membahas tentang DBMS. Itu DBMS
DBMS atau Database Management System merupakan suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Tujuan utama pengguna DBMS dalam jaringan komputer adalah untuk menghindari kekacauan dalam hal pengolahan data yang jumlahnya cukup besar. Ini saya menyajikan contoh dari DBMS itu. Yang pertama, ada Microsoft Access, Oracle, MySQL, REST. Kita bahas selanjutnya yaitu Structured Query Language atau SQL. SQL merupakan bahasa query yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan dan mengelola informasi pada sebuah database. Untuk yang masih awam, dalam dunia IT, biasanya diartikan sebagai bahasa yang digunakan untuk mengakses sebuah data dalam basis relasional. Di sini kita memiliki DDL atau Data Definition Language. Data Definition Language merupakan bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Yang pertama yaitu perintah create atau perintah yang digunakan ketika akan membuat sebuah database yang baru. Yang kedua yaitu perintah alter, di mana digunakan ketika seseorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Yang ketiga yaitu perintah rename, digunakan untuk mengubah sebuah nama di sebuah tabel maupun kolom yang ada. Yang keempat yaitu perintah drop, di mana perintah ini digunakan dalam menghapus, baik itu berupa database, tabel maupun kolom hingga indeks. Yang kelima yaitu perintah show. Perintah DDL ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. Next. Selanjutnya yaitu Data Manipulation Language atau DML. Itu masih masuk dalam SQL ya, Structured Query Language, di mana DML ini adalah bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Perintah-perintah yang ada di DML ini, yang pertama, perintah insert, di mana digunakan perintah ini untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Yang kedua yaitu perintah select. Perintah select kita gunakan untuk menampilkan atau mengambil sebuah data pada tabel. Yang ketiga yaitu perintah update, di mana digunakan ketika ingin melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Contoh, jika ada kesalahan ketika memasukkan sebuah record, kita tidak perlu menghapusnya dan bisa diperbaiki menggunakan perintah ini. Yang keempat yaitu yang terakhir, perintah delete. Pasti tidak asing dengan kata-kata delete ya, atau hapus. Jadi perintah DML ini dapat digunakan ketika ingin menghapus sebuah record yang ada di dalam sebuah tabel. Oke. Sekian presentasi dari saya mengenai database. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.